Beruntung Mesopotamia, tersembunyi di antara aliran sungai Efrat yang mengering, terbaring sebuah rahasia gelap yang telah berusia ribuan tahun. Pada tahun 2003, invasi militer koalisi membawa mesin perang modern ke tanah yang menyimpan peradaban tertua di dunia. Salah satu keputusan taktis paling arogan yang pernah diambil oleh komando militer gabungan adalah mendirikan sebuah pangkalan logistik raksasa tepat di atas reruntuhan kota kuno Babilonia. Pangkalan itu secara resmi diberi sandi Camp Alpha. Keputusan ini diambil murni karena bukit reruntuhan memberikan titik pandang yang ideal. Namun, harga yang harus dibayar untuk keuntungan taktis sesaat ini sangatlah mahal. Tank lapis baja seberat 70 ton bergemuruh tanpa ampun, menghancurkan jalanan bata purba yang dulunya dilewati oleh Raja Nebukadnezar. Helikopter serang berbaling-baling ganda lepas landas setiap jam, menggetarkan fondasi kuil kuno. Ekskavator militer menggali parit pertahanan, tanpa sengaja menghancurkan prasasti berhuruf paku yang tak ternilai harganya. Bagi para jenderal, tempat itu hanyalah benteng alami. Namun bagi penduduk lokal, militer asing itu baru saja menancapkan tiang pancang di atas kuburan entitas yang seharusnya dibiarkan tertidur selamanya. Pada siang hari, Camp Alpha adalah pusat komando yang sibuk dan bising. Suara deru mesin diesel dari generator raksasa dan hilir mudik konvoi truk menenggelamkan segala aura mistis tempat tersebut. Rasionalitas militer berkuasa penuh di bawah terik matahari. Namun, ketika matahari terbenam menyentuh ufuk barat dan malam turun menyelimuti hamparan gurun Irak, atmosfer di pangkalan raksasa itu berubah secara drastis. Suhu udara anjlok dengan sangat cepat hingga menusuk tulang. Keheningan yang tidak wajar mulai merayap masuk dari balik sisa tembok reruntuhan kuno. Kegelapan di Babilonia bukanlah kegelapan gurun biasa. Ada tekanan psikologis tak kasat mata yang menindas paru-paru, membuat prajurit veteran paling tangguh sekalipun merasa terisolasi. Mereka seringkali merasa sedang diawasi oleh ribuan pasang mata dari balik kegelapan. Anjing liar gurun yang biasanya melolong kelaparan, tiba-tiba terdiam sepenuhnya saat tengah malam tiba, seolah insting hewan mereka memperingatkan bahwa ada predator purba yang sedang berjalan di antara bayang-bayang pangkalan. Disinilah teror psikologis yang sesungguhnya dimulai, terpusat pada para prajurit infanteri yang mendapat giliran tugas jaga malam. Tugas ini mengharuskan seorang prajurit berdiri mematung sendirian di dalam pos pengamatan karung pasir di batas terluar perimeter pangkalan. Pos ini menghadap langsung ke arah hamparan lautan pasir hitam dan sisa lubang ekskavasi arkeologi yang terbengkalai. Salah satu pos pengawasan yang paling dihindari oleh seluruh personel adalah pos pengamatan 7. Letaknya menjorok sangat jauh dari gemerlap lampu barak utama, berbatasan langsung dengan sisa fondasi labirin kuil kuno pemujaan dewa Mesopotamia. Di pos yang terisolasi inilah, sebuah peristiwa yang akan menghancurkan kewarasan militer terjadi. Malam itu, seorang prajurit muda mendapat giliran berjaga. Ia dibekali dengan persenjataan lengkap, senapan mesin ringan dengan sabuk amunisi penuh, radio komunikasi taktis, dan kacamata penglihatan malam yang mampu mengubah kegelapan total menjadi lanskap hijau berpendar. Dengan perlengkapan militer bernilai ribuan dolar itu, ia merasa tak terkalahkan. Jam pertama tugas jaganya berjalan lambat dan membosankan. Sang prajurit menyandarkan senapan mesinnya di atas tumpukan karung pasir, menatap ke arah lautan pasir yang sunyi melalui lensa hijau kacamata malamnya. Dunia di depannya tampak statis dan tak bernyawa. Namun, tepat pada pukul 2 dini hari, ketika rasa kantuk mulai menyerang batas kesadarannya, anomali itu datang menyergap. Dimulai dari radio komunikasi di rompi taktisnya yang mendadak mengeluarkan suara kresek statis berderak pelan. Sesuai protokol, ia menekan tombol bicara untuk memanggil pos komando utama. Namun, tidak ada suara balasan. Garis komunikasinya mati total. Bersamaan dengan matinya radio tersebut, suhu udara di sekitar pos pengamatannya turun secara ekstrem. Udara menjadi sangat dingin hingga ia bisa melihat uap napasnya sendiri mengembun tebal di balik helm tempurnya. Suasana gurun yang awalnya dikuasai oleh suara desir angin perlahan mulai digantikan oleh sebuah tekanan yang beresonansi dari dalam tanah. Tekanan itu sangat pelan pada awalnya, terasa merambat naik dari telapak sepatu laras panjangnya, namun semakin lama semakin menguat dan beraturan. Sang prajurit menahan napas. Itu bukanlah suara gemuruh mesin kendaraan taktis, dan bukan pula getaran acak dari gempa bumi. Pola getaran itu terlalu teratur, terlalu berirama,
dan syarat akan kedisiplinan. Itu adalah ritme dari langkah kaki, bukan langkah kaki satu atau dua orang penyusup, melainkan ribuan telapak kaki yang berbaris serempak dalam sebuah formasi militer yang sangat masif. Sang prajurit segera mencengkeram erat senapan mesinnya. Jantungnya berdebar kencang saat ia menyisir hamparan gurun di depannya. Anehnya, telinganya tidak mendengar suara apapun di udara terbuka. Semua getaran itu murni bergema dari dalam lapisan tanah purba yang ia pijak. Dengan tangan yang mulai gemetar karena adrenalin, ia memusatkan pandangannya ke balik layar hijau berpendar. Pemandangan yang tersaji seketika membekukan seluruh darah di pembuluhnya. Sekitar 100 meter di depannya, tepat di atas lintasan reruntuhan jalan kuno yang telah lama tertutup pasir, ia melihat ratusan siluet tinggi menjulang. Mereka tidak mengenakan seragam kamuflase militer atau membawa senapan serbu. Siluet pekat itu mengenakan pelindung dada lapis logam kuno, memegang tombak panjang dan perisai bundar. Pasukan bayangan dari masa lalu itu